gitu. Bentar Pak, saya mau bicara ini Pak. Jadi gini Pak, kalau misalnya begini, ada suatu bukti yang membuktikan kalau ini salah, apakah kita wajib mengimaninya? Kalau menurut saya tidak Pak. Fungsi, oke lah, kita memang betul iman itu di atas kita. Tapi kan ada yang mendampingi iman, yaitu akal. Kalau kita sudah menentukan, kok ini dari sini berbeda, tidak terdapat di dalam kodeks ini, padahal kodeks ini yang paling tua, tidak terdapat di kodeks ini, padahal kodeks ini yang paling tua. Yang lain-lainnya itu sudah Bapak bilang itu adalah footnote kok dimasukkan ke dalam nas, di dalam naskah. Antara versi ini dengan versi ini beda. King James dengan ASV beda, apalagi ada lagi namanya NIV, New International Version, juga beda. Kalau ini sudah berbeda Pak, bagaimana kita bisa menganggap ini suatu firman Tuhan? Mungkin Tuhan datang ke dunia, oh ini salah nih, kayaknya diganti deh. Oh ini salah nih, kayaknya diganti deh. Oh kayaknya ini salah, diganti lagi deh. Oh ini kayaknya dibuang deh. Oh ini kayaknya dibuang deh. Tidak mungkin kan Pak? Dia kelepek turun lagi ke sini, turun lagi ke dunia untuk mengoreksi. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini salah. Terus datang lagi. Oh ini benar. Datang lagi ke tahun 2000 misalnya. Wah tadi yang 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi dimasukin lagi ya. Itu nggak masuk akal Pak. Iya, makanya begitu benar. Jadi tinggal begini aja. Kalau Anda berpikir seperti itu, tidak usah dipercaya saja kan gitu. Biarkan orang makanya Anda anggap bodoh, percaya ya sudah itu aja kan gampang. Sebentar. Saya tidak mengarahkan ke Bapak kalau Bapak sampai bodoh. Tunggu dulu, sampai kapanpun kita nggak bisa bicara, makanya saya kasih caranya berpikir yang logis. Orang jadi Kristen harus percaya dulu. Kalau akalnya lebih dulu, dia nggak akan bisa mengerti Alkitab, karena Alkitab itu ribet. Ribet banget Alkitab itu. Mungkin Al-Quran lebih gampang mengertinya, apalagi cuma sedikit. Tapi kalau Alkitab itu Pak Martin, ada tanggapan dari Opung sebentar. Silakan Opung. Opung, open mic Opung. Oke. Selamat malam. Begini kawan, penulisan Alkitab itu bukan seperti yang Anda katakan itu. Jadi Alkitab itu bukan firman Tuhan langsung didiktekan seperti Al-Quran. Tidak. Itu sebabnya Anda ini salah paham tentang Alkitab. Anda mengatakan, saya makan rumput, di naskah lain saya makan ubi, gitu kan. Salah itu kan. Ya. Tapi penulis Alkitab ini bukan menggunakan letter-letter seperti itu. Contoh lah ya, di Alkitab versi ini mengatakan, dosamu putih bersih seperti kelapa. Contoh ya. Ada bang begitu. Tapi versi lain di tempat yang lain, dosamu akan putih bersih seperti salju. Bagi kami itu sudah salah itu. Karena apa? Ya kelapa itu kan bukan salju. Kenapa ada Alkitab mengatakan dosamu putih bersih seperti kelapa? Karena di daerah kelapa yang tumbuh kelapa, di daerah yang tumbuh kelapa tidak ada salju. Jadi masyarakat sana yang tahu putih bersih itu hanya kelapa, dia tidak kenal salju. Sebaliknya gitu juga di daerah salju sana tidak mungkin bisa tumbuh kelapa. Lalu contohkan dengan apa? Dosamu akan putih bersih seperti salju. Tapi kalau kamu nanti kamu akan mengatakan, oh salah Alkitab itu. Masa kelapa dengan salju, mana yang benar? Nah itu saya boleh sanggah Opung. Jadi tunggu dulu kawan, jangan dipotong dulu. Silakan Opung. Belum selesai. Jadi di Alkitab itu ada 2 hukum ya, atau firman. Satu yang dicatat oleh Tuhan sendiri dengan jari Tuhan sendiri. Ini yang tidak boleh salah pun, di mana saja pun tidak boleh salah. Kapan dan di mana pun tidak boleh salah. Tapi kalau hukum atau tulisan yang ditulis oleh manusia, yang walaupun itu didiktekan oleh Tuhan atau dikatakan oleh Tuhan, bisa saja manusia salah karena manusia tidak sempurna. Jadi di Alkitab itu yang penting diambil adalah maksud dan tujuannya, bukan secara seperti bahasa hukum atau bahasa ilmiah. Jadi Alkitab itu tidak menggunakan bahasa hukum dan bahasa ilmiah. Yang penting dipahami oleh orang pembaca. Begitu kawan, terima kasih. Oke, begini. Tadi Opung membawa suatu perumpamaan.
dosamu seputih kapas. Ada lagi yang bilang dosamu seputih salju. Ada lagi yang bilang dosamu seputih kelapa. Ini tidak salah, Opung. Tidak salah karena sama-sama putih. Nah, yang ini, Opung, bukan masalah sama-sama putih. Kenapa yang di sini ada ayatnya, yang di sini tidak ada ayatnya? Kalau punya Opung tadi itu namanya gini, misalnya saya pakai baju merah, Opung punya baju biru. Ada lagi Pak Martin punya baju kuning. Ini kan sama-sama baju. Intinya apa? Sama-sama bersih, sama-sama putih kan? Salju, kelapa, sama kapas sama-sama putih. Nah, ini ada, jadi ada perbandingan. Nah, kalau yang ini bukan masalah bagaimana cara menyampaikannya, bukan masalah bagaimana kondisi di saat itu, bukan. Tapi di sini, kenapa di sini ada gitu? Tapi di sini tidak ada. Di ASV ada, American Standard Version ada, KJV-nya tidak ada. Ada juga yang di KJV ada, di ANF, di ASV-nya tidak ada, NIV-nya juga tidak ada. Nah, ini kan bukan seperti perumpamaan yang Opung bilang. Kalau perumpamaan Opung tadi kan dosamu telah diampuni seperti kapas, seperti salju, seperti kelapa. Itu namanya kan sesuai. Kenapa? Sudah boleh saya jawab? Sebentar. Nanti tadi ada noise. Nah, kalau yang ini permasalahannya bukan permasalahan bagaimana kamu mau menyampaikan bagaimana kondisi saat itu, tapi yang permasalahan ini adalah kenapa di sini tertulis, di sini tidak tertulis. Monggo silakan Opung. Terima kasih. Pernah nggak kamu melihat mobil berkecepatan tinggi jalan di jalan tol? Tahu-tahu roda sebelah kanan depan copot. Tapi selamat sampai di tujuan. Pernah kamu lihat itu enggak? Jadi mobil yang baru sekarang ada mobil seperti itu. Dia tawarkan kepada saya, ini mobil ini kalau kecepatan sekian, dia walaupun copot rodanya kan 4, copot rodanya 1, tapi masih bisa sampai ke tempat, ke tujuan. Kan hebat kan? Tapi menurut logika itu sudah harus jatuh, terguling kan? Jadi Anda tidak tahu bahwa penulis Alkitab itu lebih dari 1 orang. Hampir 40 orang, 36 atau 40 orang. Satu pun hilang tulisan itu, penulis itu, maksud dan tujuan ajaran Alkitab itu tetap tidak akan melenceng. Contoh, misalnya seluruh tulisan Paulus hilang dari Alkitab. Tujuan Alkitab tetap sampai apa? Keselamatan manusia menuju surga. Tuhan menyelamatkan manusia. Masih ada tulisan Matius, masih ada tulisan Markus. Tidak masalah. Tambah atau lebih tidak masalah. Tapi tetap tujuan Alkitab itu ajarannya tetap menuju Tuhan menyelamatkan manusia. Dan kita harus ikuti aturan-aturan ya 10 firman Tuhan itu. Itu inti ajaran Alkitab. Terima kasih. Oke. Kalau Opung mempunyai perumpamaan, saya juga bisa menggunakan perumpamaan. Misal ada suatu buku yang sangat bersih. Bersihnya minta ampun, putih bersih. Tiba-tiba ada bercak darah setetes. Apakah buku tadi bisa dianggap bersih lagi? Ya jelas tidak, karena buku tadi sudah mempunyai bercak. Ada yang kain yang sangat putih, tiba-tiba kena kuah misalnya, tiba-tiba kuning. Apakah kain tadi bisa dianggap bersih lagi? Jelas tidak, karena sudah ada bercak, sudah ada kuah. Nah begitu juga dengan firman Tuhan kata Opung tadi. Kalau semuanya bersih, dari dulu bersih, tiba-tiba dimasukkan sisipan ayat, dimasukkan suatu filsafat, dimasukkan suatu pandangan. Apakah ini boleh disebut sebagai firman lagi? Apakah ini boleh disebut suci lagi? Apakah ini boleh disebut sebagai firman Tuhan yang maha hidup? Kan tidak. Saya kalau Opung mempunyai perumpamaan, saya juga mempunyai perumpamaan Opung. Ada suatu kelambu misalnya, kelambu putih. Begitu. Selalu dijaga, selalu dicuci, selalu dijaga. Tiba-tiba ketika yang penjaga tadi meninggal, mati, tiba-tiba ada orang-orang yang mengambil kelambu tadi, sudah itu kelambu tadi dibercak, dikasih noda, dikasih kuah, dikasih kotoran, dikasih debu. Apakah kelambu tadi bisa dianggap lagi sebagai suci? Kan tidak. Begitu. Jadi kalau Opung bilang tujuannya kan tetap sama, iya oke, memang tujuannya tetap sama. Tetapi apakah masih
dianggap sebagai firman lagi begitu kalau memang sudah ada ayat sisipan. Tadi Pak Martin mengaku itu adalah footnotes, catatan kaki gitu. Apakah masih dianggap mampu gitu, masih dianggap sebagai suatu firman begitu? Itu saja Opung, terima kasih. Kenapa ya? Saya ngomong? Boleh saya ngomong? Silakan Opung, silakan. Oke. Kamu kan bilang, kan sekarang kamu berubah, kamu punya analogi. Kamu katakan tadi di sini ada, di sini tidak ada. Jadi saya jawab seperti itu. Walaupun hilang tulisan Paulus, tidak masalah. Karena arah dan tujuan ajaran Alkitab itu adalah keselamatan. Tuhan menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa. Inti ajaran Alkitab adalah 10 firman Tuhan, itu Yesus sendiri. Jadi misalnya hilang tulisan Paulus, tidak masalah. Nah sekarang kamu tinggal rubah lagi analogimu. Saya tidak tahu kemana arah tujuannya lagi. Kamu bilang putih bersih. Alkitab itu tidak dikatakan putih bersih. Ajarannya kemana? Begitu. Jadi analogimu tidak kena lagi yang kedua ini. Okay. Saya sudah jawab pertanyaan yang pertama. Kenapa di sini ada, di sini tidak ada? Tidak masalah. Itu jawaban saya. Tapi yang ini analogimu saya tidak bisa jawab karena saya tidak mengerti kemana arah tujuannya lagi. Tidak kena. Saya bisa jawab lagi Opung, saya bisa atau reply lagi. Halo, bisa reply kan Opung? Iya, analogimu tidak kena soalnya. Oke, begini. Kenapa berubah? Itu maksudnya. Kenapa berubah? Ya, saya ngerti. Itu sebenarnya analogi yang saya dengan yang kedua saling berkaitan. Ayat begini, kenapa yang gini? Awalnya kan tadi bersih, kelambu tadi bersih. Tiba-tiba dimasukkan bercak, dimasukkan noda. Nah sama juga dengan analogi yang saya pertama tadi. Kok awalnya tidak ada putih bersih, tidak ada ayat itu. Tiba-tiba kok dimasukin ayat itu? Sama juga dengan analogi saya yang kedua. Yang tadinya putih bersih kok dimasukin bercak, jadinya kan tidak bersih lagi. Jadi analogi saya yang pertama yaitu masalah kenapa ini tidak ada, di sini ada, itu sama juga dengan analogi saya seperti kelambu tadi Opung, kelambu yang putih bersih, tiba-tiba dimasukin bercak. Apakah Opung masih percaya? Kan Opung tidak percaya lagi. Apakah Opung bisa mengatakan kelambu itu bersih lagi? Kan tidak lagi. Nah begitu juga dengan analogi saya pertama Opung. Di sini ada, di sini tidak ada. Apakah Opung bisa anggap itu sebagai firman Tuhan? Apakah Tuhan harus klepek datang ke dunia? Oh, 1 Yohanes 5 ayat 7 kayaknya diganti deh, dihapus saja. Tiba-tiba klepek tahun 2000 enggak, 1 Yohanes 5 ayat 7 dimasukin lagi. Tiba-tiba klepek kayaknya dimasukin lagi deh. Jangan dibuang, dimasukin lagi. Bukan seperti itu. Aduh, terlalu panjang lagi. Aduh, terpaksa saya potong. Silakan. Seperti itu Alkitab itu. Yang hilang, yang masuk pun ya, yang ada di sini pun arah dan tujuan ajarnya sama, bukan bercak-bercak, bukan kotoran dimasukkan. Kamu bikin bisa sama juga kayak inti ajaran Alkitab itu ini 10 firman Tuhan itu tidak bisa berubah, bertentangan dengan itu pasti keluar. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu melindungi, menuntun, Alkitab mengatakan Tuhan memberi apa namanya itu 2 Timotius 3:16. Coba Pak Martin ayatnya Opung, saya akan cari ayatnya. 2 Timotius 3:16. Berapa? Mengilhami ya, 2 Timotius 3:16. Tuhan mengilhami penulis itu. Jadi tidak seperti anggapanmu yang ini mengatakan A, ini mengatakan tidak, ini mengatakan iya. Bukan seperti itu. Jadi kotor kan? Lagi kita bukan difirmankan oleh Tuhan langsung, tidak. Orang itu mencatat, diilhami. Jadi bukan difirmankan Tuhan langsung seperti Al-Quran. Maka saya katakan seperti itu. Tapi yang 10 firman Tuhan itu langsung ditulis oleh Tuhan. Kalau itu salah, saya juga murtad. Tapi kalau tulisan sebelah sini tujuannya sama, arah tujuannya tetap sama, tidak berubah. Jadi tidak seperti yang mengatakan itu, tidak seperti itu. Oke, sebentar sedikit saya sebentar. Saya tertarik dengan logika Pak Lamsen ya, dengan mengatakan bahwa itu tidak masalah, yang penting pengajaran. Justru kita harus arahkan lagi kalau logika Pak Lamsen ke pengajaran. Sebuah pengajaran tentu basis dasarnya adalah sebuah naskah.
ya, guru mengajar pasti ada buku paket yang sebagai panduan kurikulum untuk mengajar muridnya. Nah, bagaimana jika kita mengajarkan kepada murid kalau kurikulumnya adalah salah, buku naskah, buku paketnya salah? Tentu yang diterima para murid-murid ini adalah salah. Nah, itulah kenapa pentingnya sebuah originalitas, sebuah kebenaran dari naskah itu sendiri. Kalau Bapak mengatakan bahwa oh itu ditulis karena mendapat ilham dari Tuhan, saya menanyakan justru apakah ilham Tuhan ini pernah salah gitu loh? Karena dengan terjadi revisi, dengan terjadi berbagai hal yang ada dan tidak ada di kitab yang lain, di sini ada, di sana ada, di kitab lain-lainnya yang berbeda tidak ada. Apakah ilham ini salah? Karena dirubah. Bukankah Tuhan itu memberi ilham selalu kebenaran? Jangan terlalu panjang. Oke. Boleh saya jawab? Sorry. Saya baru ngomong udah dipotong. Oke, silakan Pak. Silakan Saya sudah mengerti. Panjang pun tetap juga maksudmu itu. Saya sudah tahu. Sama dengan Alkitab. Silakan. Sudah, saya bisa jawab. Silakan. Alkitab itu isinya adalah 10 perintah Tuhan. Intinya di situ. Segala sesuatu yang dimasukkan ke Alkitab tapi bertentangan dengan 10 perintah Tuhan, keluar, tidak bisa masuk. Walaupun bagaimana bahasanya, pasti keluar. Kan kita tahu 10 firman Tuhan itu adalah tulisan Tuhan langsung. Itu tidak bisa salah, tidak bisa berubah. Tulisan manusia ini dimasukkan ke situ, kalau bertentangan dengan 10 perintah Tuhan, ya out. Begitu. Oke, saya bisa jawab lagi, Opung. Oke. Sebenarnya Bang Evaran tadi bagus, analoginya sangat-sangat bagus. Nah, sama juga kayak kelambu tadi, Opung. Bagaimana Opung bisa katakan kelambu itu putih? Bagaimana Opung bisa katakan itu adalah firman Tuhan? Tapi kok ada bercaknya, ada celahnya begitu? Apakah masih bisa dianggap lagi sebagai firman Tuhan? Iya. Celahnya. Saya sudah ngerti, jangan terlalu panjang. Iya, betul. Kalau ajaran yang masuk itu bertentangan dengan 10 firman Tuhan itu, berarti ya sudah salah. 10 firman Tuhan banyak kita bicara Alkitab semua. Oke. Jadi begini, saudara-saudara kita ini mengkorek-korek isi Alkitab. Harusnya kalau Alkitab dianggap salah, buktikan saja dari Al-Quran bagaimana penulisan Al-Quran. Karena kita juga tahu. Tidak berani mereka, tidak berani, tidak tahu membuktikan. Dengar, saya ini orang ngomong Kristen dulu, ini, Pak. satu orang Kristen ini nanti nih, orang Kristen ini bila sudah nyungsep pasti buktikan Al-Quran kalian, buktikan Allah kalian. Itu kebiasaan kalian orang Kristen macam itu, bila nyungsep kayak pasti las dia akan mengatakan buktikan Al-Quran kalian benar, buktikan Allah itu kalian benar. Ya asal dari orang Kristen. Oke. Jo, kamu bicara jangan di sini, saya keluar ya, maaf ya. jangan begitu. Kita di sini dialog baik-baik ya. Jangan pakai bahasa-bahasa begitu Jo. Busuk, Opung. Oke, tenang. Dimasukin sih. Saya sahabat-sahabat, Jo. di sini, saya pasti keluar. Oke, gak. Jojo cuma menyimak. Oke, dia juga Ada Jo di Sekarang dengar, saya ngomong dulu dia ya. juga boleh kok. Sebentar Dengar, Pak saya Martin. ngomong dulu. Sebentar Pak Martin, karena Bapak sudah membawa narasi bahwa Al-Quran tidak kita sebagai Muslim tidak berani membahas Al-Quran. Saya bahkan bisa ceritakan secara detail. Ini sebentar. Kita bikin parameter yuk. Kita bikin parameter karena ini sudah terucap tantangan dari Pak Martin. Saya tertarik karena saya mempelajari itu. Saya tertarik bagaimana kalau kita kupas tuntas siapa penulis Al-Quran, dari mana Al-Quran itu dibukukan, tahun berapa dia dibukukan, yang membukukan siapa, yang mengkodifikasi. Maaf, Al-Quran adalah kodifikasi, bukan kanonisasi. Kalau kanonisasi adalah pilih-pilih ayat, kalau kodifikasi adalah penyusunan. Ya, jadi kalau Anda mengatakan kami umat Muslim takut untuk membahas Al-Quran, penyusunan Al-Quran, kami bahkan sangat berterima kasih kalau ada pertanyaan itu. Kami akan hafal siapa penulis utama dari Al-Quran. Ada 42 penulis ayat suci Al-Quran atau firman yang ketika Rasulullah SAW menerima firman, yang terutama 4, yaitu Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya bisa menceritakan secara detail. Bahkan penulisan Al-Quranul Karim masih bisa dan dituliskan oleh para sahabat yang masih hidup di zaman Rasulullah SAW. Artinya dia adalah saksi mata. Dia hidup di antara narasumber, dia hidup bersama-sama narasumber, dia menyaksikan langsung narasumbernya. Sekarang challenge yang Anda bikin, saya challenge-kan kepada Anda sendiri. Saya tanya sekarang, siapa proses ketika kanonisasi
ya, yang udah ratusan tahun setelah Yesus meninggal, apakah Anda bisa menceritakan siapa penulisnya, siapa panitia yang mengkanonisasi mereka kitab-kitab itu, dan siapa yang meriwayatkan semua kanonisasi ini, kisah-kisahnya dari mana, ayat-ayatnya dari mana? Yohanes seumpama. Yohanes turun kepada siapa? Kepada muridnya. Muridnya kepada siapa lagi? Kepada siapa secara nama. Al-Quran saya bisa menceritakan secara detail tokohnya, namanya, narasumbernya, dia hidup semua di zaman Rasulullah, di zaman narasumber sesuai dengan parameter akademis. Kalau penulisnya hidup di antara narasumber, hidup di antara sumber berita, hidup di antara sekelompok yang memang dituliskan, itu adalah lebih valid secara data. Itu akademis, semua orang mengakui itu. Bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada kitab yang tidak bisa diceritakan siapa penulisnya, dituliskan kepada siapa, diteruskan diturunkan kepada siapa sampai proses kanonisasi. Tantangan saya sebut kepada Pak Martin yang sudah men-challenge umat Islam, tolong ceritakan panitia kanonisasi, siapa ketuanya, siapa penulisnya, mereka mendapat data dari mana? Monggo, silakan. Baiklah, mampus. Jangan putus omongan saya dulu dong, kan saya ini giliran saya ngomong. Kenapa diputus-putus begitu? Sebentar Opung, Pak Martin dulu Opung. Opung diam dulu. Dong. Kan dari tadi saya nggak pernah ngomong itu. Silakan Pak Martin, silakan. Ya, jangan nyambung dulu ya. Kita nih berbicara dengan orang yang memang sudah tidak mau percaya. Ini persoalannya. Nah, sekarang saya kasih ayatnya dulu supaya saya lanjutkan penjelasannya. Di sini dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ini masalah rohani. Jadi Sebentar, sabar. Joni jangan masuk-masuk, Joni dikeluarin aja, kalau enggak saya keluar. Joni yang bahasanya enggak bagus dia. Bang Jo, Joni keluar aja, kalau enggak saya enggak mau. Saya sudah tahu orang di mulutnya tidak bagus. Pelan-pelan. Kita di sini kita bicara yang baik. Kalau Jo keluar aja dia tuh, karena dia bahasanya kasar itu. Oke, Pak Martin gini, Pak Martin. Makanya saya jelaskan, saya kan belum jelaskan. Sebentar Pak Martin. Sebelum sampai panjang, saya ini. Anda menanyakan tentang proses penulisan Al-Quran. Saya jawab dengan detail namanya, tokoh-tokohnya, dan hidup di zaman narasumber. Sekarang yang saya tanya, jadi tidak perlu muter dulu, tapi to the point. Sebutkan nama panitia-panitia yang mengkanonisasi kitab ini dan mereka mendapat sumber berita dari mana. Ceritakan sampai ke ujung, sampai mereka mendapat dari mana surat Paulus, dari mana Markus, dari mana Lukas, dari mana Matius mendapat sampai berita itu sampai dikanonisasi. Saya cuma perlu itu, Pak. Kalau Bapak nggak bisa, berarti Bapak tidak bisa melewati challenge yang Bapak kasih ke saya. Kenapa kamu? Ya makanya ceritakan, tolong. Oke, saya nggak menghakimi. Saya ngomong nggak mau potong. Ya oke, saya kasih waktu. Silakan Pak Martin. Mana sih? Jadi seperti itu tadi sudah saya katakan, ini masalah rohani yang kalian bantah-bantah. Dari tadi kan dari mula pembicaraan sudah dibantahkan. Kita maklum karena manusia duniawi dengan akalnya tidak akan mengerti masalah rohani di Alkitab. Itu pertama. Yang keduanya, peristiwa yang ditulis di dalam Alkitab itu oleh saksi mata. Tadi Pak Nehabahu sudah bilang ada 40 orang. Nah mereka ini seperti misalnya tentang 5 kitab Taurat itu ditulis oleh Musa yang mengalami sendiri, melihat sendiri, menyaksikan sendiri. Itu perjanjian lamanya. Lalu nabi-nabi lain itu orang yang menyaksikan peristiwa, bukan dengar-dengar dari mana-mana, tidak, bukan dengar-dengar dari orang, tidak, itu saksi mata. Lalu kita masuk kepada perjanjian baru, Matius, Markus, Yohanes, mereka itu saksi mata yang memberi kesaksian tentang Yesus. Orang yang melihat sendiri, yang langsung melihat sendiri. Jadi bagaimana kita membandingkan dengan Al-Quran yang menceritakan tentang kisah-kisah ribuan tahun yang lalu. Itu coba Anda bandingkan pernyataan. Dengar dulu saya ngomong, dengar dulu, jangan potong dulu. Anda tidak menyentuh substansinya. Mohon maaf, saya potong karena Anda tidak menyentuh substansinya. Sekarang kalau Bapak menanyakan bahwa mereka semua menyaksikan Musa ketika Musa, Bapak tahu apa perjanjian lama itu ditulis tahun berapa?
Ketika perjanjian lama ditulis di kejadian Septuaginta, mereka siapa? Ada 72 rabi, ada juga literatur yang mengatakan 70 rabi yang dipaksa oleh kekuasaan waktu itu dijajah oleh Yunani. Saya Pak, saya ini passion saya sejarah. Saya paham sejarah semua. Makanya ketika Anda menanyakan sejarah Al-Quran dan sejarah Bibel Anda, saya suka sekali pertanyaan ini. Sejarah tidak bisa dibawa asumsi seperti itu. Sejarah itu eksak, ada tokohnya. Anda kok ngomong sendiri? Ayo fokus. Apakah sekarang Taurat yang Anda tulis itu, apa yang Anda pegang itu adalah penulisan dari Musa? Itu adalah hasil translitasi dari Septuaginta. Peristiwa Septuaginta itu ribuan tahun setelah Musa mati. Bayangkan, Anda lebih percaya yang ribuan tahun sudah tidak ada dan baru ditulis di peristiwa Septuaginta, atau di dalam Al-Quran yang ditulis ketika yang menuliskan itu tokoh-tokohnya masih hidup? Anda lebih percaya mana? Kita berpikir logis, bukan pakai doktrin agama. Sekarang saya tunjukkan nama-namanya, Pak. Saya sudah menunjukkan nama-namanya dari perjanjian baru, kanonisasi perjanjian baru. Silakan. Itu Matius Markus itu dipilih Yesus menjadi murid-muridnya yang mengikuti dia sampai dia disalib mati sampai naik. Bapak nggak memahami pertanyaan saya ya. Peristiwa kanonisasi kitab perjanjian baru itu yang Anda pegang itu dari proses kanonisasi. Tanya kanonisasi siapa? Pak? Enggak, saya udah menjawab. Satu pertanyaan Anda sudah saya jawab. Saya orangnya susah untuk diputar, Pak. Kanonisasi siapa yang jadi panitianya, penulisnya siapa, mereka mendapat data, urut-urutan datanya dari mana? Silakan dijawab itu. Jangan bertanya lagi, tapi jawab itu dulu. Siapa panitia kanonisasi ini? Juru tulisnya, silakan. Anda itu nggak bisa dialog ya, Anda nggak bisa. Anda ada ketakutan pernyataan saya, Anda sudah takut. Bukan, Pak. Ini jangan saya kasih tahu tentang kesaksian penulisan Injil itu sendiri, penulisan Alkitab itu oleh saksi mata, bukan dengar-dengar dari orang. Lalu ditulis oleh orang yang tidak jelas siapa orangnya. Ini oleh rasul-rasul, oleh nabi-nabi yang menulis. Jangan ada mau nyalah-nyalahkan itu. Pak Ini Martin, sekali lagi saya mohon dengarkan. Kalau Anda nggak mau dialog dengan saya, ya sudah. Saya ini ngomong dulu, baru Anda harus hargai omongan Pak saya. Martin, Gitu loh. Anda mengatakan Yohanes Paulus itu kan rasul. Apakah Yohanes, Paulus, Lukas, dan Matius itu masih hidup ketika peristiwa kanonisasi? Anda kok tanya itu, dia tuh menulis tentang kesaksian apa yang dilihat sendiri. Enggak, masih hidup nggak waktu peristiwa kanonisasi? Tunggu, Waktu masih hidup, Anda sendiri Al-Quranmu bagaimana cerita tentang Abraham yang sudah ribuan tahun, tentang Yesus yang sudah 700 tahun, Anda bisa percaya bagaimana? Itu adalah dari firman Allah, dituliskan ketika zaman Rasulullah. Apa itu saksi Sekarang mata? saya Kan tanya, bukan. apakah yang menuliskan kanonisasi adalah saksi mata ketika menceritakan yang ada di kanonisasi itu menceritakan kepada Yesus ketika firman kepada Paulus pada Yohanes? Apakah saksi mata? Kanonisasi itu saksi mata nggak? Itu kan dari naskah. Loh, Dari kalau naskah. Anda percaya dari naskah, sekarang saya balikan. Naskahnya itu adalah urut-urutan. Pasti naskah ada. Penulis ini diturunkan kepada ini, diturunkan kepada ini. Siapa nama-namanya yang menurunkan naskah, Pak? Kami Muslim ditantang begitu, saya bisa menceritakan. Sekarang, dari mana naskah itu? Konteks dari mana? Enggak, jawab dulu. Jangan nanya. Jawab dulu. Siapa nama panitia kanonisasi? Siapa nama Anda panitia nggak bisa dialog kanonisasi? dengan saya. Penulisan Bukan, Alkitab Pak. oleh saksi mata. Ya dengar, oleh saksi Justru mata. Anda Bukan membuat katanya. narasi. Saya tertarik ketika Anda membuat narasi, tapi Anda men-challenge Al-Quran, saya jawab, tapi challenge Anda sendiri tidak berani menjawab. Itu penulisan Saya Al-Quran tentang menjawab Yesus tokoh-tokoh tentang Abraham penulisnya. itu kan bukan saksi mata. Anda tuh ngarang aja. Saya bicara Alkitab tentang saksi mata yang menulis langsung. Saksi mata. Iya. Sekarang saya tanya, ketika peristiwa Penulisan Septuaginta Al-Quran itu ribuan tahun. ketika peristiwa Septuaginta, apakah yang menuliskan peristiwa Septuaginta itu masih hidup di zaman Musa? Saya pakai logika Anda sekarang. Itu Hidup nggak? itu berdasarkan naskah Om. Sekarang kamu percaya kalau berdasarkan naskah, sekarang saya tanya juga. Berarti berdasarkan naskah, bukan saksi mata. Loh, naskah itu dari saksi Berdasarkan mata. naskah. Itu kan penulisan dari saksi mata. Aduh ya Allah. Ini sumbernya Kenapa, saksi Pak Martin? mata. Kalau Anda jangan ngarang. logika- Alkitab Berarti Al-Quran itu kalau bedanya Anda- di situ. Anda dengar omongan saya. Kalau Anda- Al-Quran dengan Alkitab itu bedanya di situ. Alkitab itu Iya ditulis oleh berbeda saksi karena mata. Anda tidak bisa sendiri. menceritakan siapa penulisnya. Anda tidak bisa menceritakan. Kalau saya bisa menceritakan secara Bang detail. Farhan, Ya oke.
Rahmana bisa tambah sedikit nggak? Oke, silakan. Jadi begini Pak Martin, ketika kita mempermasalahkan tentang keselisihan di dalam kitab-kitab, perlu dicamkan oleh saudara-saudara yang Kristen, ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menghafal Alkitab. Jangan dulu ke sana, kita bicara tentang saksi mata. Kita bicara, dengerin dulu. Kalau saya tidak setuju kalau bicaranya seperti itu. Kita bicara tentang penulisan Alkitab dan Al-Quran. Jangan lari ke sana. Kalau cari-cari kesalahan banyak. Kalau cari kesalahan banyak. Dulu statementnya Pak Martin. Nanti Pak Martin bisa. Ini bukan dialog nih. Sebelum Pak Martin saya kami jangan emosi. Bukan emosi, saya serius bicaranya. Saya kan lagi bicara sama Farhan. Kamu jangan masuk dulu. Kalau kamu punya pembicaraan yang lain. Jangan, saya tahu kalian tidak bisa pertanggungjawaban itu. Lalu kalian mencari-cari dalih. Saya jelaskan, saya kasih tahu Anda ya, bahwa penulisan Alkitab itu oleh saksi mata. Ada waktu dia lihat sendiri dan itu ditulis. Bukan seperti Al-Quran yang ribuan tahun menulis sendiri ya. Tahun terjadi ratusan tahun yang lalu. Itu bedanya di situ. Ya, sekarang begini, Anda yakin penulis Alkitab itu dia lihat sendiri kejadian itu lalu dia tulis? Oh iya. Kalau tidak diomong kosong itu. Sekarang begini saya tanya, waktu kejadian Lut ditiduri kedua anaknya itu Musa melihat itu atau tidak? Ada jangan ambil ke situ bicara. Anda sudah termakan omongan sendiri kan? Sudah termakan omongan sendiri kan? Ini bukan dialog yang bagus ya. Bukan dialog yang bagus. Tapi begini Pak Martin, ketika kita mau berbicara data, kita harus pakai data, jangan pakai asumsi, jangan pakai analogi, hancur Anda. Anda kan minta harus punya saksi mata. Sekarang begini, bicara soal saksi mata saja kalian sudah kalah di situ, ya. Bicara soal saksi mata sudah kalah di situ. Anda kan sendiri meminta. Karena Al-Quran itu bukan ditulis oleh saksi mata, bukan. Nah, tadi Anda bilang ditulis oleh saksi mata yang melihat. Iya. Ini Anda lari lagi. Ya lanjut lah. Sudah. Kan itu ditulis oleh sedikit saja.